Kabar heboh terbaru datang dari dunia perselingkuhan. Bapak Ridwan Kamil diduga punya selingkuhan lain selain Lisa Mariana. Wow, serius Bapak Ridwan Kamil banyak simpenannya. Lisa Mariana ungkap Ayu Aulia lebih dulu jadi simpanan Ridwan Kamil. Bapak RK sehyper itu, Pak. Bapak RK sedoyan itu, Pak. Bapak RK seplayboy itu, Pak. Bapak RK sehobi itu dengan ani-ani, dengan gundi. Kabar apa lagi ini? Ini kabar bener atau fitnah? Aduh. Kok saya jadi bingung ya. Ini kabar yang beneran Bapak Ridwan Kamil punya banyak simpanan atau memang ini fitnah untuk menjatuhkan Bapak Ridwan Kamil lagi? Tapi ngomong-ngomong, Ayu Aulia lebih cantik loh ini fotonya. Iya kan? Boleh juga tuh Pak Ridwan Kamil kalau cari gundi-gundi cantik-cantik. Kalau saya lebih milih Ayu Aulia lah, nggak ngocor. Kalau ini siapa? Lisa Mariana ngocor. Gimana sahabat netizen, menurut kalian kabar ini fitnah atau bener? Kok iya ya Bapak Ridwan Kamil itu hobi selingkuh, punya banyak simpanan? Gak mungkin kayaknya ini fitnah ya, kayaknya fitnah. Saya ada di pihaknya Bapak RK aja lah. Saya percaya kalau Bapak RK itu setia, gak mungkin selingkuh, ya kan? Kata si Lisa Mariana, Ayu Aulia ini selingkuhannya RK. Bedanya sama Lisa apa? Ayu Aulia ini nggak punya anak dari RK. Tapi kalau Lisa Mariana punya anak dari RK gitu. Berarti kalau sama Ayu Aulia mainnya rapi, bagus, nggak sampai kebobolan. Kalau sama Lisa Mariana nggak bagus, kebobolan. Alah, entahlah. Ini berita yang bener mana, yang nggak bener mana. Kita ikuti lebih lanjut deh berita-berita infotainment kita tercinta. Gimana kelanjutannya Bapak RK dan Ibu Cinta. Masuk berita ke Ibu Plovren, banyak kali ya masalah yang sedang dialami Pak RK ini. Yang pertama, beliau tidak masuk di dalam Gubernur Jakarta, tidak terpilih ya. Yang kedua, dia sedang disangkut pautkan dengan kasus KPK. Belum lagi selesai kasusnya itu ya, baru klarifikasi. Sekarang klarifikasi dia lagi karena sedang terjerat kasus dengan perselingkuhan diduga ini ya, dengan si Lisa siapa itulah itu katanya ya. Ini yang kita salut adalah ibu ini, Bu Cinta, menegaskan bahwa tidak mau diduakan, katanya kayak gitu kan. Ini katanya, aduh, mungkin sudah terlalu banyak red flag ini dari bapak ini ya. Pemimpin gayanya kelihatannya bersih, kelihatannya sangat sekali mencintai istri. Ternyata di belakang-belakang, waduh, kacau juga. Nasib ya. Dulu diulu-ulukan, sekarang malah jadi bahan tertawaan. Mungkin sudah saatnya sekarang melihat diri sendiri dan melihat hidup untuk kesenangan sendiri dan melihat diri sendiri secara merenung saja. Mungkin itu saja. Kalau panggung politik sudah mungkin harus ditinggalkan, mungkin itu ya. Mungkin ada nggak sih Kak yang sebagai bukti kuat gitu Kak dari surat perjanjian tersebut, mungkin bisa ditunjukkan ke nanti akan saya tampilkan. Silakan dia tampilkan dulu bukti dia. Itu adalah peluru saya. Ayo, memang ada isi surat perjanjian itu terkait nafkah untuk si anak dari... Tidak, itu hanyalah kebijakan dari Bapak sendiri. Sampai sekolah pun? Tidak. Karena kenapa kan masih sampai sekolah emang ya, anaknya? Karena digadang-gadang kan itu rumornya akan dibiayai juga sekolahnya nanti. Oh tidak, terlalu banyak halusinasi ya.
menurut saya terlalu banyak yang dibohongi. Menurut saya ini juga bukan tontonan publik yang baik. Dan dia bilang saya datang untuk menggugurkan. Bagaimana caranya menggugurkan? Saya datang baik-baik untuk meng-USG dan memberikan sejumlah uang untuk dia hidup. Bagaimana caranya? Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada inisial LM tersebut, kami selaku kuasa hukum mempersilakan, sekali lagi Mas Ferdi, mempersilakan yang bersangkutan untuk membuktikan pengakuannya itu secara hukum. Yang kedua Mas Ferdi, pengakuan yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya di mata hukum ya, di kacamata hukum ini mengarah kepada fitnah. Yang ketiga dari Pak Ridwan, yang memang Pak Ridwan Kamil sudah mengklarifikasi sebelumnya di media sosial dan di Instagram beliau. Beliau menyampaikan bahwa ini permasalahan sudah selesai 4 tahun yang lalu. Dan lain-lain, kamu nggak mempertimbangkan itu. Gitu. Soalnya kan ramenya katanya dibikin-bikin. Kasus yang lagi ramai ini ya, seorang perempuan yang minta pertanggungjawaban Pak Ridwan Kamil untuk biaya hidup anaknya. Pertanyaannya, itu anak hasil nikah atau bukan? Kalau hasil zina, maaf ya, itu tidak ada kewajiban dari ayah biologisnya. Karena anak yang terjadi di luar hubungan sah suami istri, maka nasabnya itu dari ibunya. Jadi ayah biologisnya tidak punya kewajiban untuk membiayai, bahkan tidak punya kewajiban untuk menjadi wali nikah. Itulah kerasnya hukum Islam kepada orang-orang yang berzina. Anaknya itu nggak salah, anak lahir itu suci, tapi orang tuanya lah yang membuat anak itu tidak mendapat hak semestinya. Maka hati-hati dengan perbuatan zina. Nauzubillah, mendekati pun nggak boleh. Selamat malam semua. Kasus dugaan perselingkuhan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil ini semakin ramai di media sosial. Bagi Atalia, istrinya Ridwan Kamil, mungkin ini suatu tamparan yang sangat keras bagi rumah tangganya. Kuncinya ada pada Atalia, istri Ridwan Kamil. Mau dikemanakan rumah tangganya? Kalau Atalia berpikir bahwa rumah tangganya sepertinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka keputusan yang paling tepat adalah melaporkan Lisa Mariana dengan suaminya Ridwan Kamil atas dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP. Ancaman hukumannya 9 bulan. Tidak masalah ancaman hukumannya 9 bulan. Yang penting bagaimana tindak pidana perzinahan itu bisa terbukti di pengadilan. Seandainya Atalia melaporkan Lisa Mariani dan suaminya Ridwan Kamil atas dugaan tindak pidana perzinahan, apakah bisa terbukti? Sangat mungkin dan sangat mudah terbukti. Kenapa? Karena dari 2 orang yang diduga melakukan perzinahan tersebut, perempuannya ini sudah mengakui, bahkan sudah mengumbar di media sosial bahwa ia dan Ridwan Kamil ada hubungan spesial. Ditambah lagi, anak yang dilahirkannya diklaim sebagai anak biologis Ridwan Kamil. Atas pengakuan 2 hal tersebut, bagi polisi, bagi penyidik ini sangat mudah untuk membuktikan. Biasanya, kalau suami atau istri, biasanya kalau orang melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan, kesulitan pembuktiannya, pasangan itu tidak ada yang mengakui. Sehingga sangat sulit mencari bukti perzinahan. Tapi kalau pasangan tersebut, salah satunya mengakui, ini sangat mudah. Penyidik bisa menanyakan kepada orang yang mengakui, misalnya Lisa yang mengakui. Dengan sangat mudah. Pertama kali perzinahan dilakukan di mana, di hotel mana, lalu dicek, lalu di sana bisa disita spraynya, bisa disita celana dalamnya, bisa disita pakaiannya.
untuk bukti. Karena perempuannya ini mengakui, sehingga dengan mudah nanti polisi penyidik untuk membuktikan dugaan tindak pidana perzinahan itu. Jika Atalia, istri Ridwan Kamil, memutuskan untuk melaporkan Lisa Mariana bersama suaminya Ridwan Kamil atas dugaan tindak pidana perzinahan, maka dengan mudah pembuktiannya nanti di penyidikan.